Nah, step-step level kedekatan dalam hubungan ini tidak boleh dilompati. Kalau dilompati, ini akan jadi hubungan yang tidak sehat. Dan tidak bisa kita berikan kepada semua orang. Karena hubungan yang sehat itu harus ada batasan. Nggak mungkin kita membiarkan semua orang masuk ke rumah kita secara bebas. Tidak mungkin kita memberikan akses yang sama kepada semua orang untuk duduk makan di rumah kita. Tidak mungkin kita membiarkan orang yang tidak kita kenal tidur di rumah kita. Satu kali saya pulang pelayanan, hari sudah malam. Jam 9 malam, saya ingat saya turun dari mobil, saya nyetir sendiri. Saya sudah sangat lelah karena saya pelayanan dari jam 6 pagi. Keadaan saat itu sedang hujan gerimis. Ketika saya turun, saya terkejut ada suami istri menunggu saya di depan pintu gerbang rumah saya. Dan bilang gini, "Kak Heni, boleh kami minta foto?" Saya kaget. Sudah jam 9 lewat malam, ada orang nungguin saya depan rumah. Nah, saya bingung. Kok bisa tahu rumah? Oh, saya baru ingat alamat Yayasan Tangan Pengharapan waktu itu di rumah kami. Akhirnya saya persilahkan mendekat supaya kami bisa foto bersama. Nah, suami saya turun dan membukakan pintu. Dan ketika suami saya membukakan pintu, Anda tahu suami saya sama saya tuh karakternya beda. Kalau saya agak introvert, suami saya sangat ekstrovert. Suami saya super ramah. Ketika beliau membukakan pintu, beliau langsung bilang gini, "Silakan masuk." Sementara saya sudah lelah sekali dan saya langsung kasih kode ke suami saya. Mereka cuma minta foto, sayang. Tapi suami saya yang baik hati mempersilahkan mereka masuk ke rumah kami. Akhirnya mereka masuk ke ruang tamu kami. Orang ini saya nggak kenal, tapi saya bisa paham. Orang-orang yang mendengarkan khotbah saya bertahun-tahun dan mendengarkan semua khotbah saya katanya, mereka merasa dekat dengan saya karena dari banyak khotbah saya menceritakan tentang kesaksian hidup saya. Sehingga orang tahu saya suka kopi, orang tahu saya sukanya warna apa dan lain sebagainya. Dan mereka tahu kisah masa lalu hidup saya seperti apa. Jadi orang-orang yang mendengarkan khotbah saya terus-menerus, mereka merasakan kedekatan hubungan dengan saya. Sementara yang mereka tidak pahami adalah saya tidak pernah mengenal mereka. Dan sebagai orang yang sebenarnya introvert, saya insecure, merasa tidak aman ketika ada orang yang tidak saya kenal mendatangi rumah saya malam-malam dan kemudian bertamu di rumah saya sementara saya lelah sekali dan mereka bercerita. Mereka tidak tahu saya sudah 15 jam di luar rumah dan mereka ngomong terus sampai kurang lebih jam 11.30 malam mereka masih belum selesai. Aduh, saya sudah capek sekali. Orang yang ekstrovert seperti suami saya, energi itu didapat ketika berkumpul dengan orang banyak. Tapi orang introvert seperti saya, ketemu dengan orang terus itu menyedot energi sehingga saya merasa lelah sekali. Nah, akhirnya ini jadi sebuah pelajaran bahwa kita harus mengerti yang namanya batasan dalam hubungan. It's okay untuk orang-orang yang nonton khotbah itu merasa dekat dengan saya, tapi juga harus memahami bahwa saya tidak mengenal mereka. Harusnya mereka tahu batasannya apa. Kalau mau ketemu harus bikin janji dulu. Harus atur waktu lalu ketemu di mana. Staf saya akan sampaikan, mungkin di meeting room di kantor kami, mungkin di kantor kami. Tidak bisa langsung ke rumah, tunggu di depan pintu seperti itu, sangat mengejutkan. Di luar ekspektasi. Dan yang harus dimengerti adalah saya orang yang sangat insecure ketemu dengan orang yang saya nggak kenal. Saya belajar banyak sebagai hamba Tuhan harus lebih fleksibel, lebih terbuka. Saya tidak marah ketika mereka lakukan itu. Tetapi saya harap jemaat mengerti bahwa ketemu dengan hamba Tuhan di gereja, omong-omong sebentar boleh. Minta waktu untuk ketemu, kalau kita bisa, kita masih mau. Tapi tidak langsung jam lompat. Orang-orang yang harusnya ada di luar pagar, lalu minta lompat langsung ke ruang tamu. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.